learning how to think, speak, and act in a way that pleases God. And how do we do that? The Bible says in Philippians chapter 2, "Do everything without grumbling and arguing, so that you will be blameless as children of God. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang Recording in di dunia." progress. During this event, you're learning to shine like the stars in the sky. And that means learning to be such faithful, joyful friends of Jesus that your friends and family will want to become friends of Jesus too. We know that you will have a wonderful time together as you memorize Bible verses, learn exciting Bible stories, and put your faith into action. And we want to thank the nearly 50 teachers who prepared songs, Bible stories, crafts, and games for this event. And also thanks to you video editors. You rock. Yes. You are an inspiration to us all. May God pour out his blessings upon you and your families, just as you have poured your heart into this Vacation Bible School program. Parents, grandparents, aunties, and uncles, God has given you a very important job. As it says in Deuteronomy 6, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Haruslah engkau membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." So, dear friends, as we close, we remember these words from 1 Thessalonians. We always thank God for all of you dan menyebut kamu dalam doa kami. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Tuhan memberkati kalian semua. God bless you all. Amen. Halo sobat keren, masih dengan Kak Elo di sini. Masih semangat berpetualang di hari kedua? Coba kita sapa teman-teman kita. Kita lambaikan tangan, katakan hai. Hai. Wah, semangat sekali sobat keren. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Bapak, Ibu, Mama, Papa, juga guru-guru sekolah minggu sudah siap mendampingi anak-anak? Wah, sip, supaya lebih semangat lagi kita berdiri bersama, kita akan menyanyikan pujian. Mari kita bersukaria dengan gerakan ya, bersama dengan teman-teman kita di GBI Tawangsari. Yuk, semuanya berdiri yuk, semuanya berdiri. Halo Dede, hari ini kita mau nyanyi ya Dede. Kita dari desa mana Ju? Kita dari Tawangsari. Kok semuanya pada sebutin kenapa ya Ju? Siap. Kenapa kok sebutin? Karena nggak ada gerakannya Kak. Lu Kak Ju katanya punya nggak ada gerakannya. Ada nggak Kak Ju? Jelas ada dong.
di GBI Tawangsari. Nah, adik-adik kita mau lihat nih video arak-arakan semangatnya teman-teman berpetualang bersama Kenzi di seluruh Indonesia. Sudah siap melihatnya? Kita lihat bersama. Wah, keren sekali. Sobat keren di seluruh Indonesia semangat sekali menyambut hari ini. Nah, kita mau beri tepuk tangan buat kita semua yang hari ini masih semangat berpetualang. Yuk kita berdiri, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Wah, lebih keras lagi dong. Wah, keren. Nah, sebelum kita berpetualang bersama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, hari ini yang bertugas adalah teman-teman BPD dari Sumatera bagian tengah. Coba siapa yang mau bantu kakak, silahkan raise hand. Nanti kakak akan panggil namanya, kita akan berdoa bersama. Silahkan teman-teman. Kakak akan tunggu sampai teman-teman mengangkat tangan dari BPD Sumatera bagian tengah. Wah, pasti anak-anak hebat berani. Nah, ini kakak sudah dapat dari kelas Indria. Ada teman kita. Ada teman kita. Ada teman kita. Siapa ya? Faith Gloria. Faith Gloria bantu kakak untuk berdoa ya. Wah, dari Pratama. Oh, ini yang sudah siap dulu nih. Yang sudah siap dari Madya. Wah, ada Pandau dari Sumbakteng. Siap berdoa Pandau? Wah, keren. Dari Tunas Muda ada teman kita, Michelle. Nah, sudah siap semua? Ada dari Pratama, teman kita Bernike. Silahkan semuanya sikap berdoa. Kita akan tutup mata, lipat tangan. Teman-teman yang sudah muncul di pada layar, silahkan memimpin dalam doa. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, yang belum selesai.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari kedua ini kami semua berkumpul pada acara petualangan keren. Berkati kami supaya acara ini berjalan lancar dari awal, pertengahan, Terima kasih buat akhirnya. teman-teman dari BPD Sumatera bagian tengah. Terima kasih. Nah, saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Hari ini Bu Elo mau minta tolong kepada teman-teman keren kita di BPD Bengkulu. Buat teman-teman yang sudah siap untuk membaca ayat hafalan kita hari ini, silakan mengangkat tangan. Dari Tunas Muda sudah siap. Ada GPI Sinar Kasih, silahkan salah satu berdoa. Silahkan salah satu membaca ayat hafalan. Dari kelas Madya ada Hizkia, silahkan membaca. Dan dari kelas Pratama ada Marvel, dari Indria ada Keila. Silahkan membaca, yuk. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Oh, masih ada yang belum ya? Kita tunggu dulu ya. Baik, nah terima kasih teman-teman dari Bengkulu. Nah sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan janji kita terhadap kitab suci. Bagaimana sikap yang baik? Semuanya berdiri. Ayo kita berdiri yuk. Kita berdiri, kita letakkan tangan kanan kita pada dada sebelah kiri. Hari ini yang bertugas memimpin untuk membaca janji kitab suci adalah teman-teman kita dari BPD Sulawesi. Ada yang siap? Boleh angkat tangan, bantu kakak untuk membaca janji kitab suci. Nah, itu sudah ada yang siap. Dari kelas Indria. Dari kelas Indria ada fight again. Dari kelas Pratama, Dwi Raya. Dari kelas Madya, Gerar bisa berdiri, bantu kakak untuk baca kitab suci. Nah, oke. Kemudian dari Tunas Muda, ada dari Indria, ada Andika dari Sulawesi Utara.
Wah, boleh baca ya, pimpin baca dari Tunas Muda. Sudah siap semua teman-teman? Tangan kanan kita taruh di dada sebelah kiri. Dari Tunas Muda. Kita baca, silahkan menyalakan audio yang akan membaca. Dan kita akan baca janji kitab suci yang ada pada layar. Kita sama-sama. Ada dari Sulawesi Utara. Siapa itu? Riki. Boleh berdiri atau sama-sama. Semua teman-teman berdiri yuk. Kita berdiri. Oke, semua sudah siap ya? Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janji kitab Baik, terima kasih semua teman-teman dari BPD Sulawesi. Kalian keren karena hari ini sudah bantu kakak untuk membaca janji kitab suci. Nah, sobat keren jangan duduk dulu. Kita akan menyanyi sama-sama lagu tema kita, Keren di Tangan Tuhan. Yuk! Walau ku kecil, walau ku lemah,
Sahabat keren, hari ini kita mau lihat lagi petualangan Kenzi dengan teman-teman. Kalau kemarin Eka Vira sudah pemberani karena pertolongan Tuhan, sekarang apa lagi ya? Yuk kita langsung saksikan bersama petualangan Kenzi dan teman-teman. Setelah badannya mendapat energi, Keren harus segera mencari jalan keluar dari hutan belantara. Tapi bagaimana caranya? Tantangan apa lagi ya yang harus mereka hadapi kali ini? Halo sahabat keren. Hai, sahabat keren. sahabat keren? Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam pertemuan keren hari yang kedua. Nah ingat ya, hari kemarin teman-teman keren sudah mendapatkan energi dari buah-buahan yang sudah kita makan. Yes. Nah KR Langga di sini berharap kalian semua sudah makan ya? Sudah bukan? Harusnya sudah dong. Sebelum kita melanjutkan pertualangan, kita akan senam bersama-sama. Senam panca indera, siap ya teman-teman? Kak Nita, Kak Eka Vira, Kak Kenzi. Nah sebelum kita mulai, kita akan pemanasan terlebih dahulu. Harus serius, tidak boleh salah. Siap ya? Siap. Jika Kak Erlangga mengatakan kepala, berarti sentuh kepalanya dulu. Kalau Kak Erlangga berbicara kaki, berarti kaki. Ikuti Kak Erlangga. Teman-teman kan juga. Oke ya, kita mulai ya. Harus benar. Siap? 3, 2, 1. Pundak. Loh, Kak Kenzi kok pundak kan di sini. Oh, bukan di sini. Kalau ini kan mata. Ya. Salah ya. Mana sih? Terus sekali lagi harus benar. Oke. Iya, harus benar ya, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Hidung. Loh, kok salah lagi? Nah, hidung. Sekali lagi. Yuk. 3, 2, 1. Mulut. Betul semua. Asik. Coba dilihat teman-teman. Wah, mantap. Kalau begitu, kita akan mulai nyanyi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi ikuti gerakan Kak Erlangga supaya kita semangat di hari yang kedua ini. Oke ya? Oke, kita akan mulai musik. Ayo, ikuti ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Oke, kita ulangi dari awal lagi. Siap ya? Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Ya, mari teman berdiri semua. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Yeay, kita sudah senam panca indera. Semangat ya untuk hari yang kedua ini. Aku sudah semangat. Oke, kalau gitu. Wah, sahabat keren sudah semangat kan? Nah, yuk sekarang kita lanjutkan petualangan hari ini. Teteteteret.
Kak, itu suara apa itu? Aku takut. Entah Erlangga, aku juga belum tahu. Ih, kok serem gitu? Sepertinya itu hewan buas. Kang ini kita berada di hutan belantara. Pasti banyak hewan buasnya. Ayo kita harus cari jalan keluar. Keren segera pergi. Berjalan mengikuti jalan setapak. Mereka berusaha menjauhi sumber suara yang mirip hewan buas itu. Perlahan tapi pasti, Keren melewati jalan setapak itu. Terkadang jalannya rata, tapi ada juga jalan yang menanjak dan menurun. 1 jam kemudian, tibalah mereka di sebuah persimpangan jalan. Iya nih. Lah, mana yang harus kita pilih? Wah, baik jalan kiri maupun kanan sama-sama berbahaya. Sebelah kiri sungai besar ada buayanya. Sedangkan yang kanan tebing jurang yang curam. Jalannya sempit lagi. Tanahnya kelihatan rapuh. Teman-teman gimana? Aku bingung. Aduh, aku juga bingung nih. Sahabat Keren, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan ya? Oh iya, kita belajar bagaimana Iya dong Kak, kita harus terus belajar supaya bisa mendapatkan jalan keluar. Sahabat Keren, mari kita belajar. Pasti banyak hal yang bisa kita pelajari di hari yang kedua ini. Oke, aku siap. Sepertinya memang kita perlu belajar. Iya. Iya kan, Kenzi? Iya. Oke, kita belajar ya. Oke, yuk. Nah, sahabat Keren yang ada di rumah. Di hari yang kedua, Keren menghadapi kesulitan yang lain. Mereka ada di persimpangan jalan. Keduanya sama-sama berbahaya. Apa ya yang sebaiknya Keren lakukan? Kita belajar dulu ya melalui cerita Alkitab di kelas masing-masing. Sampai bertemu. Halo teman-teman. Nah, sambil nunggu Kenzi, William mau tanya nih. Teman-teman kan tadi udah memberikan polling. Nah, untuk tim Keren harus lewat mana? Lewat sungai yang penuh buaya atau jalan yang sempit dan ada jurangnya? Hai Kak William. Nah, hai Kenzi. Hai teman-teman Tunas Muda seluruh Indonesia yang paling keren. Halo, kita bertemu lagi. Kak, Kenzi, kok Kak belum William, kelihatan mukanya? Kenzi. Ya, ini sudah. Oke. Kak William, Kenzi tadi mengalami masalah lagi. Nanti hari ini kita mau bantu Kenzi lagi ya, supaya bisa keluar dari setiap masalah dengan belajar tentang
firman Tuhan pastinya, oke? Betul. Oh, ini juga sudah ada Kak Elin. Hai Kak Elin. Halo Kenzi. Halo Oke. William. Kak Elin sudah siap buat belajar? Siap dong Kenzi. Oke, teman-teman yang di rumah ataupun yang di gereja, mereka juga sudah siap untuk belajar. Nah, kalau kemarin kita semua sudah sama-sama belajar ya tentang satu tokoh, yaitu Daniel, yang dia diberikan karunia oleh Allah untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, nah sekarang hari ini kira-kira tokohnya siapa ya Kak? Sama atau tidak ya? Menurut teman-teman di rumah, teman-teman yang di gereja, tokohnya siapa ya? Masih sama atau sudah ganti lagi hari ini? Wah, pasti sudah nggak sabar ya. Kalau sudah tidak sabar, yuk kita lihat sama-sama cerita Alkitabnya. Oke, Kenzi. Oke. Ayo kita lihat. Salam, selamat sore teman-teman, tunas muda yang keren, apa kabar? Kami berharap kalian tetap semangat, tetap antusias, tetap setia mengikuti SIL kali ini. Petualangan keren yang luar biasa dan kita sudah memasuki hari yang kedua. Bagaimana pengalaman SIL kemarin? Pasti seru ya? Nah, hari ini Kak Lulut akan menyampaikan seorang tokoh Alkitab yang seperti kalian dengar kemarin tidak asing lagi bagi kita. Siapa dia? Ya, dia adalah seorang yang bernama Daniel, seorang yang berani tampil beda di zamannya dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Sebelum kalau bercerita Alkitab tentang tema hari kedua ini yaitu sulit tanpamu, nah Paulus ingin mengajak kalian untuk kalian mengambil sapu tangan atau penutup apapun. Nah, coba sekarang kita akan menutup mata terlebih dahulu. Kalian bisa menutup mata dengan menggunakan sapu tangan yang ada. Lalu kalian akan berputar beberapa kali. Setelah itu coba tebak teman yang ada di belakangmu, di depanmu, di samping kanan dan kiri. Bagaimana? Sudah? Oke, bagaimana perasaan kita? Kalau mata kita ditutup dan kita diputar beberapa kali, pasti kita tidak bisa melihat apa-apa dan kita akan merasakan untuk berjalan, untuk menemukan teman kita itu sangat sulit. Nah, apakah kalian juga pernah mendengar seorang gadis kecil yang sejak bayi ia sudah buta? Ia adalah seorang yang bernama siapa? Fanny Crosby, di mana ia menderita infeksi di matanya sejak bayi. Fanny menjadi buta karena apa? Karena dia diobati oleh seorang yang mengaku dokter. Dalam perjalanan hidupnya yang sulit, di mana matanya tidak bisa melihat, dia memiliki seorang nenek yang setia, mengasuh, merawat, dan mengajarinya. Bagaimana cara dia bersyukur, bagaimana cara dia berdoa, bagaimana cara dia menjalani kehidupannya. Dan pada akhirnya ia dikenal oleh seluruh orang bahkan di dunia ini. Dan dia sudah menciptakan sebuah lagu atau banyak lagu, bahkan ada 9.000 lagu yang berjudul dengan himne. Dan itu dinyanyikan di seluruh dunia. Wow, luar biasa. Ada maksud dan tujuan dari Tuhan mengizinkan situasi yang sulit yang terjadi oleh Fanny Crosby. Tetapi Daniel dan teman-temannya, mereka berani tampil beda. Sehingga mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di masa-masa sulit dalam kehidupannya. Nah, sore hari ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel, pasal yang kedua dan pasal yang keempat menjadi bahasan kita pada sore hari ini. Dalam kitab Daniel pasal yang kedua, kita belajar tentang beberapa hal. Pada waktu itu, Daniel sedang aktif bekerja di istana raja.
Sama seperti saat ini Pak Lulut berada di sebuah kastil ya, di belakang Pak Lulut ini adalah sebuah kastil. Kalau membayangkan ini sebuah kerajaan seperti pada waktu Raja Nebukadnezar itu hidup. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi yang membuat dirinya gelisah karena tidak mengerti arti mimpinya itu. Dalam teks Ibrani, raja sendiri lupa dengan mimpinya itu, apalagi dia mengerti mimpinya itu. Lalu ia memerintahkan seluruh atau semua orang yang berilmu kasdim untuk menceritakan arti mimpinya, tetapi tidak seorang pun sanggup mengartikan mimpi raja tersebut. Raja Nebukadnezar di dalam pasal 2 ini, dia seperti orang gila, ketakutan karena mimpinya, kemudian mengancam ingin membinasakan semua orang bijaksana yang hidup di Babel pada waktu itu. Memang Tuhan membuat Nebukadnezar lupa mimpinya dan memakai Daniel sebagai alatnya untuk menyampaikan mimpi raja itu serta artinya apa. Teman-teman, tunas muda yang luar biasa, awalnya Daniel dan teman-temannya juga dicari oleh Algojo pada waktu itu untuk dibinasakan. Namun dengan bijak ia meminta waktu kepada Raja Nebukadnezar. Dan Raja memberikan waktu sehingga Daniel dan teman-temannya selamat. Daniel mengajak 3 temannya yang bernama Hananya, Misael, dan Azaria berdoa memohon belas kasih Allah, mengartikan rahasia mimpinya. Lalu Allah menyingkapkan rahasia mimpi raja kepada Daniel di suatu malam melalui penglihatan. Apa sih mimpi dari Raja Nebukadnezar? Mimpinya adalah patung yang menjulang tinggi, di mana terdiri dari kepala yang terbuat dari emas. Dada dan lengannya terbuat dari perak. Perut dan pahanya terbuat dari perunggu. Kakinya terbuat dari besi bercampur tanah liat. Nah, bagian-bagian itu melambangkan yang pertama, kepala, yaitu Raja Nebukadnezar sendiri. Dada dan lengannya adalah bangsa Media dan Persia. Perut dan pahanya adalah bangsa Yunani, sedangkan kakinya adalah bangsa Romawi. Di mana susunan bahan itu menunjukkan kerajaan yang muncul sesudah Babel dari masa ke masa. Dan hingga sebuah batu yang sangat besar, batu seperti raksasa terlontar dari gunung menghancurkan kaki patung itu, sehingga robohlah, hancurlah patung besar itu. Batu besar itu adalah perlambang, yaitu Mesias yang dijanjikan, yang kita kenal, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Mari teman-teman, kita baca dalam Daniel 2 ayat 44. Di dalam terjemahan bahasa literalnya, dan pada zaman raja-raja ini, Elohim seru segenap langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan pernah dihancurkan. Dan kerajaan itu tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan berkeping-keping dan menghancurkan segala kerajaan ini, tetapi kerajaan itu akan berdiri selamanya. Dalam pasal 2, kita sudah belajar tentang arti mimpi dari Nebukadnezar. Dalam pasal 4, raja itu bermimpi lagi tentang sebatang pohon yang menjulang tinggi, mencapai langit, kelihatan sampai ke ujung bumi. Banyak hewan-hewan yang berteduh maupun bersarang dan memakan hasil dari pohon itu. Kemudian datang seorang dari surga menebang batang pohon itu, namun tunggul akar-akarnya akan tetap dibiarkan. Tunggulnya tinggal di tanah dan dirantai besi tembaga, dan hati manusianya dirubah menjadi hati binatang selama 7 masa. Apa artinya? Penglihatan tersebut merupakan peringatan dari surga supaya Raja Nebukadnezar tidak sombong
tidak congkak atas segala kekuasaannya. Ketika Nebukadnezar menyombongkan diri, sungguh terjadi. Allah mengambil akal budinya dan membuatnya seperti binatang liar yang tinggal di padang belantara selama 7 masa. Teman-teman yang luar biasa, kemana kamu mencari pertolongan pada saat kamu menghadapi kesulitan, pada saat kamu menghadapi persoalan dan tantangan di dalam kehidupanmu? Apa tantangan yang sedang kalian hadapi? Mungkin saat ini tantangan kalian lebih asik bermain HP ataupun game atau gadget dibandingkan kalian asik belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Atau mungkin kalian sudah memberontak, berlagak tahu, sombong, tidak patuh kepada orang yang lebih tua. Atau mungkin kalian juga sulit menolak ajakan teman-temanmu untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, dari cerita pada sore hari ini, contohlah kehidupan Daniel dan teman-temannya, di mana pada saat dia menghadapi tantangan, ada 4 bagian yang Pak Lulut atau Kak Lulut ajarkan. Daniel berani berkata dan berbuat benar. Daniel berani berkata jujur. Daniel selalu yakin dan percaya kepada Allah. Dan Daniel selalu yakin dan percaya bahwa Allah menolong di dalam situasi apapun. Nah, teman-teman, mari kita senantiasa percaya bahwa Allah satu-satunya sumber hikmat yang sanggup menolongmu dalam situasi yang sulit maupun situasi apapun. Percayalah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, cerita dari Kak Lulut tadi ternyata masih sama ya Kak, tentang tokoh kita, yaitu Daniel ya. Nah, Iya, Kenzi. teman-teman, Kakak Kenzi boleh share sesuatu ya? Oke, tadi pasti Kenzi percaya teman-teman tadi sudah mendengarkan dengan baik tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lulut. Nah, sekarang Kenzi ingin bertanya tentang beberapa hal. Kira-kira apakah firman yang sudah disampaikan oleh Kak Lulut tadi itu sudah didengar baik atau belum oleh teman-teman? Nah, ini dia. Nah, tadi Kak Lulut sempat bertanya, bagaimana cara kita, teman-teman Tunas Muda, menyelesaikan masalah? Yuk, kita diskusikan. Boleh beberapa teman-teman Tunas Muda yang mau cerita, mau sharing, boleh raise hand. Waktu dulu aku pernah punya masalah, sama seperti Daniel. Daniel ternyata juga menghadapi masalah, teman-teman. Daniel, itu sudah ada yang raise hand. Iya. Oke, dari GPI Setiap Bakti ya. Kediri. Oke, boleh salah satu dong teman-teman dari GPI Setiap Bakti boleh cerita bagaimana ya ketika kita ini menghadapi masalah. Kalau Daniel tadi dia sudah punya jalan keluar ketika dia melewati atau memiliki masalah. Nah, kalau kita gimana ya caranya? Coba salah satu teman-teman dari GPI Setiap Bakti boleh cerita, boleh dibuka mic-nya. Nah, ini dia ada yang maju, Kak. Oke. Siapa ya namanya? Halo, namanya siapa? Oke. Siapa ya namanya? Siapa? Kak William dengar nggak namanya Deo. siapa? Deo Siapa, ya? Kak? Deo ya? Iya. Oke. Nah, Deo. Kira-kira Deo dulu pernah punya masalah nggak ya yang pernah dihadapi oleh Deo? Pasti punya ya Deo ya?
Nah, cara Dio untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Dio gimana? Boleh diceritakan? Dengarkah Kak William? Rajin berdoa, Kak. Rajin berdoa. Oke. Oh, berarti ketika Dio mengalami masalah, Dio berdoa kepada Tuhan. Berarti sudah tahu dong bagaimana atau kemana sih kalau kita ini punya masalah, kita perginya ke siapa. Berarti Dio secara tidak langsung sudah menjawab ya pertanyaan yang kedua. Ternyata kita harus pergi mencari pertolongan kepada Tuhan. Oke, terima kasih Dio. Terima kasih, Terima Deo. kasih. Nah, oke, kita cari teman-teman yang lain ya Kak. Kira-kira siapa ya teman-teman lain yang mau cerita? Ketika menghadapi masalah, bagaimana cara kita meminta hikmat kepada Tuhan? Ada nggak ya? Siapa nih yang mau resen? Siapa nih yang mau resen? Ada tuh, Kak. Michelle. Ini ada ini Michelle dari BPD Bagian Jateng. Utara. Ya, Michelle boleh diceritakan bagaimana cara kita meminta hikmat kepada Tuhan? Caranya dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Wah, keren Michelle. Betul ya Kak. Ya, tapi terkadang kayak gini Kak. Ketika kita punya masalah, kita berdatang sama Tuhan. Sering ya kita begitu ya, teman-teman seperti itu ya. Tapi pas kita nggak ada masalah, kita lupa sama Tuhan kita. Nah, harusnya tetap kita meminta hikmat kepada Tuhan, baik ada masalah ataupun tidak ada masalah. Nah, sama seperti Daniel. Ketika Daniel tadi menghadapi masalah, dia harus mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Apakah Daniel langsung mengartikan? Pasti enggak ya Kak ya. Tadi kalau kita perhatikan cerita dari Kak Lulut, Daniel meminta hikmat kepada Tuhan ya. Nah, berarti sekarang kita semua teman-teman Tunas Muda sudah tahu bahwa Allah adalah satu-satunya sumber hikmat ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita. Misalnya waktu tes ya, misalnya kita harus memilih sesuatu, aku ke gereja atau aku main sama teman-teman yang lain gitu ya. Pasti ada hikmat dari Tuhan yang akan menolong kita. Nah, kita juga harus membiasakan diri untuk selalu berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja sumber hikmat itu. Nah, jadi dari cerita Daniel, kita boleh belajar dua hal ini. Kita kenal dengan sumber hikmat yaitu Allah. Yang kedua, kita juga harus membiasakan diri meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, Kenzi harap Kak William dan Kak Elin juga berharap yang sama. Teman-teman keren Tunas Muda selalu melakukan hal ini, meminta hikmat kepada Tuhan karena Tuhan sumber hikmat kita. Oke, nah sekarang Kak, kita mau buat quote. Sebelumnya teman-teman yang sudah menerima buku, teman-teman sudah terima buku kan ya, buku keren? Ada kan pasti ya. Nah, itu di hari yang kedua, di kegiatan yang pertama, kita akan sama-sama membuat quote. Kita akan sama-sama membuat quote. Quote-nya tentang apa ya? Quote-nya itu tentang bagaimana cara kita memberikan dorongan kepada teman kita, mensupport teman kita. Nah, ada contohnya. Contohnya coba teman-teman Tunas Muda buka di bukunya di situ. Di situ salah satu contohnya berkata seperti ini quote-nya. Aku lemah, tetapi bersama dengan Tuhan aku kuat. Nah, quote seperti itu boleh dibagikan ke teman-teman kita yang lain, ya. Nah, sekarang Kenzi kasih waktu sebentar, 1 menit, yuk coba dipikirkan quote-nya.
ya. Terus nanti boleh diceritakan ke teman yang ada di sebelah kanan atau yang ada di sebelah kiri. Nah, ini contohnya dari Kenzi. Kak Elin, Kak William, Kenzi capek berpetualang, mana tadi harus memilih jalan. Tetapi bersama dengan Tuhan, Kenzi percaya akan bisa melewati kesulitan Kenzi. Nah, contohnya seperti itu. Yuk, boleh dilakukan. Nanti kalau sudah, coba kita pilih salah satu ya, Kak Elin dan Kak William, supaya Kenzi. teman-teman berani mau share ke teman-teman yang lain. Boleh, Kak, supaya bisa saling mendengarkan. Iya, oke. Yuk, siapa yang sudah siap boleh raise hand. Wih, sudah ada nih, Hani dari Jatim. Oke, Hani, boleh dibuka mic-nya, terus boleh disebutkan kata-kata quote-nya tadi ya. Masalah kita itu biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Wah, mantap. Wah, mantap, Hani. Wow, keren. Masalah kita sih biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Wah, keren sekali. Boleh dikasih reaction dong teman-temannya, dikasih tepuk tangan boleh, hebat sekali. Oke. Nah, Kak, dari KTI, Kak. Elin dan Kak William, Kenzi sudah mengerti sekarang ya. Berarti untuk menyelesaikan masalah yang Kenzi hadapi harus memilih mana, berarti Kenzi harus berdoa kepada Tuhan. Betul ya Kak ya? Meminta hikmat kepada Tuhan, karena Tuhan sumber hikmat kita. Oke, Kak, bagaimana ya dengan hastakarya kita? Kemarin kan belum selesai ya? Betul nggak, Kak? Iya. Betul. Iya. Gimana kalau kita lanjutkan hari ini? Oke, Kenzi. Oke, Kenzi. yuk kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi hastakarya kita. Halo adik-adik semua, senang ya kita bisa bertemu kembali di hari yang kedua ini. Nah, kemarin kita sudah mengikuti SEAL, yaitu dengan tema Sulit Tanpamu yang diambil dari kitab Daniel. Nah, bagaimana adik-adik? Senang tidak mengikuti SEAL? Nah, sebelumnya kakak akan memperkenalkan, nama kakak adalah Kristiani dari Gereja Baptis Dahlia cabang Rorotan yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, kalian boleh memanggil dengan sebutan kakak Kris aja ya. Nah, mari adik-adik semuanya, kita akan masuk di hastakarya yang kedua. Nah, kita akan membuat mosaik tulisannya dari daun ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Nah, sebelum kita membuat ini, adik-adik perlu menyiapkan bahannya. Bahannya ada daun kering. Daun kering ini kalian bisa memilih warna yang kalian suka. Entah itu warna merah boleh, warna kuning boleh, coklat boleh, warna yang sesuai dengan kepribadian kalian. Selain dari daun kering, ada gunting, ada karter, ada lem yang kalian bisa gunakan. Nah, setelah bahan itu semuanya ada, jangan lupa siapkan nama kalian. Ya, siapkan nama kalian untuk kalian nanti bisa membuat mosaik di sini. Nah, kalau sudah siap semua adik-adik, mari kita akan mulai. Langkah yang pertama adalah kalian bisa menggunting daun kering ini. Ini kakak memakai daun kering yang kecil ya. Boleh yang lebar atau yang lebih besar boleh. Boleh dengan gunting atau dengan karter atau memakai tangan saja. Nggak apa-apa. Yang penting dia bisa kesobek. Nah, setelah itu kalian bisa merekatkan dengan lem. Lem Fox yang kakak pakai ya. Dari lem Fox ini kalian boleh rekatkan di tulisan yang sudah kalian siapkan ini. Kalian kerjakan semua dari satu huruf sampai akhirnya selesai. Nah, ketika kalian meletakkan daun kering ini, kalian perlu pastikan dia tidak keluar melebihi batas garis yang sudah kalian tentukan. Nah, setelah kalian sudah selesai semua, akan jadi seperti ini. Kalian boleh memberi hiasan.
Kakak memberi hiasan daun-daun kering yang masih utuh ada di bawahnya. Atau kalian boleh memberi garis yang berbeda di setiap sudut-sudutnya. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau kalian sudah selesai melakukan ini, kalian sudah boleh mengupload di media sosial. Baik itu di Twitter, baik itu di Facebook, atau di Instagram yang kalian punya. Nah, kalau kalian tidak punya, kalian bisa menghubungi kakak yang ada di gereja untuk menolong mengupload hasta karya kalian. Jangan lupa di hasta karya itu kalian kasih keterangan nama kalian apa, kenapa kalian memilih warna itu. Contohnya kalau memilih warna merah, berarti kalian anak-anak yang berani. Artinya berani apa? Kalian berani tampil beda. Kalian berani menunjukkan hal yang berbeda ketika menjadi murid Tuhan Yesus. Kalian berani mengatakan tidak ketika melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Sudah tahu semua? Kalau sudah tahu, mari kita bersama-sama ya. Kita akan membuat hasta karya yang kedua ini, yaitu tentang mosaik dari daun. Selamat mengerjakan. Terima kasih adik-adik. Oke. Nah, kalau kemarin teman-teman sahabat keren Tunas Muda di seluruh Indonesia, kemarin kita sudah sama-sama tahu ya, hari ini kita akan melanjutkan lagi hasta karya kita. Kemarin itu Kenzi minta tolong teman-teman sahabat keren semua, kelas Tunas Muda untuk menyiapkan dulu dan juga menggunting daun-daunnya. Karena mungkin ada beberapa yang belum tahu ya Kak William dan Kak Elin untuk boleh bisa mencari daun terlebih dahulu. Nah, hari ini pasti semua sudah dapat daun. Nah, kalau sudah dapat, pastikan daun kalian itu sesuai dengan karakter kalian. Baik itu dari warnanya, baik itu dari bentuknya. Nah, kalau sudah yakin dengan daun ini, segera dipotong-potong, digunting-gunting kecil, terus hari ini kita akan lanjutkan dengan menempel daun itu di kertas nama tadi, di kertas yang sudah kalian dapatkan ya, kertas putih, kertas HVS itu. Tempel di sini nanti ya. Jangan lupa ditulis namanya dulu, baru ditempel. Tempelnya pakai lem yang cukup kuat. Mungkin kalau lem kertas mudah lepas nanti daun-daunnya. Oke, sambil teman-teman Tunas Muda keren semua ini mengerjakan hasta karyanya, kita boleh ngobrol-ngobrol ya Kak sama teman-teman, Kak William dan Kak Elin. Boleh dong. Ya, sekarang Kak Elin pilih siapa ya yang mau diajak ngobrol? Silahkan Kak Elin. Ini yang sudah muncul GBI Perdamaian nih. Oke. Halo teman-teman GBI Perdamaian. Hai. Halo. Oke. Boleh dong salah satu Ini tadi cerita sudah ya, Kak, ngobrol ya. sepertinya teman-teman. Oh, sudah ngobrol ya teman-teman dari GBI Perdamaian. Oke, kalau gitu. Iya, tadi yang lain ya Kak, yang belum. Lainnya, Kak. Ya, yang belum. Yang lain boleh ya, nggak apa-apa ya. Ya, gantian ya. Mungkin ini gantian yang bukan yang ini, bukan yang rombongan, bukan yang nobar. Oke. Yang sendiri-sendiri ya Kak, yang di gantian rumah yang berarti sendiri-sendiri, yang Boleh. ada di rumah. Oh, itu Nih sudah ada nih. Kak. Ada Kak Mary dari Jatim 2. Halo. Mary, halo Mary. Boleh dibuka mic-nya Mary? Halo. Oke. Halo. Iya. Ya, itu Mary. Ya, Kak Elin aja yang di tanya rumah ya. ya itu ya. Mary di rumah. Halo. Oh iya Mary di dibuka dulu. rumah. Oke, tetap jaga jarak ya berarti ya kalau di rumah. Udah. Nah, itu sudah dibuka. Oke, Mary. Kenzi boleh tahu nggak daunnya Mary bentuknya seperti apa sih? Kak ngerti.
Seperti ini. Oke, oh yang pendek ya. Iya, warnanya kuning ya Mary ya. Iya. Kenapa kok Mary pilih yang bentuknya kecil ya, kecil pendek warna kuning? Alasannya apa? Menggambarkan keceriaan. Oh, berarti Mary ini orangnya ceria, Kak William. Betul nggak Kak William? Iya, Kenzi. Ceria. Oke, keceriaan ya. Oke, jadi Kenzi berharap Mary jadi anak yang ceria ya. Oke, terima kasih Mary. Terima kasih, Sekarang kita Mary. pilih lagi Kak. Sebentar, Kenzi ini lihat ada yang sudah menunjukkan daun ini tadi. Ada Kesia ya. Kesia dari Jatim 1. Hai Kesia. Hai Kesia, boleh ditampilkan? Nah, halo Kesia. Kesia boleh ditunjukkan daunnya Kesia? Ini Kak. Oh, beda loh dari Mary tadi ya. Daunnya sekarang panjang. Iya, sudah potong. Iya. Kenapa kok Kesia pilih daun itu? Karena warnanya hijau, karena saya itu dapat menenangkan orang. Oh, wow, mantap. Setiap orang yang lihat Keren. saya pasti langsung tenang. Langsung tenang ya. Wih. Wah, mantap Keren sekali. sekali. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Kesia. Terima kasih, Hebat Kesia. sekali. Terima kasih Kesia. Oke, Kak Ellen, Kak William cari siapa lagi ya? Ini siapa nih, siapa? Ada siapa Kak Elin? Oh, ini dari Sumatera. Coba Kak Elin, kita lihat yang dari Sumatera. Ada Dari Sumatera. Pandau. Siapa Pandau yang itu Kak dari Elin. Sumatera? Pandau. Halo. Pandau. Oh, halo Pandau. Wah, Wah. diikat. Iya. Pakai ikat kepala ya. Pandau kemana ya kok menghilang? Iya. Teman-teman yang lain boleh sambil melanjutkan ya hasta karyanya. Pandau di mana ya Kak? Tadi kok nggak ada ya? Cari Iya, yang lain malah deh. hilang. Yang lainnya lah. Apa lagi ya? Oh, ini ada Wulan, Kak. Hai Wulan. Wulan dari mana ya? Oh, Jogja. Aku bisa. Yes, yes, yes. Wulan dari BPD Jogja ya, Wulan ya? Oke. Wulan boleh ditunjukkan daunnya, Wulan? Sampai jumpa besok. Bye-bye. Oke deh. Tadi ya, Oke. Oh, Daunnya kecil-kecil ya, Kak ya? iya. Warna apa itu Wulan? Warna apa, Wulan? Terus coklat. Coklat. Kenapa kok Wulan Kenapa pilih warna coklat ya? hati-hati ya. Saya suka warna coklat. Garis ya. Harus sesuai dengan Kenapa, Wulan? kalau misalkan kesulitan. Saya suka warna coklat. Suka warna coklat. Karena Kenzi. suka warna coklat. Oke. Warna coklat itu menggambarkan apa buat Wulan? Sifatnya coklat itu gimana Wulan? Kita nonton dong. Gimana, Wulan? Kira-kira kenapa kok Wulan pilih warna coklat terus daunnya kecil? Saya menggambarkan Ada adik-adik keren. Halo adik-adik. kebahagiaan. 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 Oke, berarti Wulan ini selalu bahagia ya. Iya, menebar kebahagiaan. Hebat. Oke, Kak,
untuk hasta karyanya nanti mungkin teman-teman boleh lanjutkan sendiri ya di gereja atau di rumah. Gimana Kak? Kita lanjut ya. Boleh kan sih? Kita lanjut lagi ke cerita teladan. Siapa tahu ada orang-orang lain yang punya yang sama seperti Daniel, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu meminta hikmat kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Oke, yuk kita lihat cerita teladan kita hari ini. Siap. Shalom, selamat pagi teman-teman Sil yang sangat keren, yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kabarnya kalian? Wah, tidak terasa kita sudah di hari kedua di Sil yang sangat keren, yang sangat biasa. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Koko, dan hari ini Kak Koko akan bercerita tentang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu adalah John Bunyan. Nah, seperti ini nih orangnya nih. Nah, John Bunyan adalah seorang pengkhotbah Puritan dan seorang penulis. Nah, teman-teman tahu apa itu Puritan? Nah, Puritan adalah sebuah golongan dari abad 16 dan 17, di mana golongan ini mereka bertujuan untuk memperjuangkan kemurnian iman Kristen yang alkitabiah dan kesalehan perorangan maupun jemaat. Nah, John Bunyan lahir pada tahun 1624. Dia punya ayah dan ibu. Ayahnya bernama Thomas dan ibunya bernama Margaretha Bunyan. Nah, pekerjaan ayah Bunyan ini adalah seorang anglo dan olokan kecil. Nah, apa sih anglo itu? Jadi ayah Bunyan dia suka memperbaiki panci, wajan, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bunyan dan keluarganya tinggal di Elstow, yaitu bagian selatan di Inggris. Nah, pada tahun 1644, Bunyan kehilangan ibunya dan saudara perempuannya. Dia bersedih karena bagian dari keluarganya ini meninggal karena sakit cacar air. Lalu menginjak dewasa, Bunyan akhirnya mendaftar di parlemen Inggris, di mana selama 3 tahun dia menghabiskan waktunya untuk menjadi tentara di parlemen Inggris. Tahun 1647, dia kembali ke kampung halamannya dan bekerja sebagai tukang patri. Nah, setelah 2 tahun dia meninggalkan sebagai tentara di parlemen Inggris, dia menikah dengan seorang perempuan. Nah, namanya adalah Mary, dan dia dikaruniai 4 seorang anak. Yang pertama adalah Mary, dia terlahir buta. Lalu yang kedua adalah Thomas, yang ketiga adalah Elizabeth, yang keempat adalah John. Nah, suatu hari sebelum Bunyan ini percaya kepada Tuhan Yesus, Bunyan ini dia mempunyai kebiasaan yang sangat buruk. Dia suka mabuk, dia suka pergi ke klub malam-malam, dia suka pergi ke pasar raya pada malam hari. Nah, suatu saat dia mendengar suara dari surga yang berkata, "Maukah engkau meninggalkan dosa-dosamu dan pergi ke dosa, atau ada dosamu dan pergi ke neraka?" Wah, dia kaget nih. Wah, dan lalu dia berkomitmen untuk bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Namun selama beberapa tahun ia bergumul akan rasa bersalah dosa lamanya. Lalu setelah itu dia bergabung di gereja, oleh karena dia tertarik ada sekelompok wanita yang berkumpul dan menceritakan tentang Alkitab, di mana wanita ini mereka berkelompok, mereka bersekutu bersama, dan juga dorongan jemaat dan orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya John Bunyan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saat itu Bunyan mulai berkhotbah, di mana pada tahun 1956 pertama kalinya dia menulis buku berjudul Gospel Truth Opened. Nah, lalu tak selang lama istrinya meninggal.
Dan tak lama kemudian tahun 1660 Buyan dipenjara selama 12 tahun oleh karena dia tidak punya izin untuk berkhotbah, dan banyak orang memberikan kritikan yang keras kepada John Bunyan supaya John Bunyan jangan berkhotbah, jangan memberitakan Injil kepada semua orang. Tetapi John Bunyan ini dia tidak patah arang, dia semangat dalam memberitakan Injil. Dari khotbahnya banyak orang-orang dimenangkan, di mana Bunyan dia berkhotbah keliling ke seluruh daerah, dan di Bedfordshire saat itu ia mulai dikenal dengan sebutan Pendeta Bunyan. Nah, tahun 1688 Pendeta Bunyan meninggal oleh karena dia terkena sakit demam. Pada saat dia mau berkunjung, dia mau memberitakan Injil ke London. Dan dia dimakamkan di Banfield Fields, dan tulisannya yang paling populer adalah yang berjudul The Pilgrim's Progress. Teman-teman bisa lihat nih filmnya di Google dengan bentuk animasi seperti ini nih. Teman-teman bisa cari di Google, dan filmnya sangat luar biasa, di mana bercerita tentang tokoh musafir dalam perjalanannya menuju kota yang kekal, yang indah. Meskipun di tengah-tengah yang sulit, John Bunyan selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak patah semangat dalam memberitakan Injil. Dia tetap berkomitmen untuk memegang teguh firman Tuhan. Dan dia percaya penyertaan Tuhan dan tidak jemu-jemu memberitakan Injil kepada semua orang. Dan lewat khotbah Pendeta Bunyan, banyak orang bertobat karena firman Allah diberitakan dan Allah memampukan situasi hingga akhir hidup pelayanannya. Nah, tadi adalah cerita teladan dari Pendeta Bunyan. Nah, kita harus menyadari bahwa Allah memakai hidup kita untuk menjadi alat untuk mengabarkan Injil dan memperkenalkan Kristus meskipun situasi yang sulit. Dan kita perlu membiasakan meminta hikmat dari Tuhan dalam menghadapi tantangan pergaulan. Nah, ada tantangan nih untuk teman-teman. Mau nggak kita menceritakan Injil kepada semua orang yang belum percaya, sama seperti Pendeta Bunyan? Dan semangat dalam menyampaikan kabar baik ini, kabar firman Tuhan, kabar Injil, supaya orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, dan Oke, nah teman-teman, sahabat keren, tunas muda di seluruh Indonesia, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya cerita dari tokoh yang berbeda. Kalau kemarin hari pertama kita belajar dari siapa? Martin Luther King atau King Junior ya Kak ya, Kak William ya. Nah, hari ini kita ada tokoh baru nih, yaitu John Bunyan. Nah, John Bunyan ini juga keren ya Kak William. Meskipun Bunyan ini menghadapi banyak situasi sulit, bahkan dia sampai di penjara ya Kak tadi ya. Betul. Kasihan ya kalau orang di penjara kan rasanya gimana gitu ya. Nah, tapi John Bunyan tetap berkomitmen untuk hidup benar dan memberitakan tentang kebenaran Allah. Wah, keren sekali nih John Bunyan. Dia berkhotbah Luar biasa. di penjara Kak. Dia berkhotbah di penjara dan akhirnya orang-orang yang ada di penjara jadi percaya kepada Tuhan. Banyak yang bertobat. Wow, keren sekali. Nah, teman-teman yang di rumah, Kenzi mau share lagi nih. Bentar ya. Oke. Mudah-mudahan semua sudah bisa melihat yang Kenzi share ini ya. Nah, teman-teman yang di rumah pasti sudah dapat buku keren Tunas Muda kan ya. Nah, buku keren ini Kenzi minta tolong, Kak Elin dan Kak William juga minta tolong untuk dilengkapi, baik yang dari hari pertama atau sekarang hari yang kedua. Nah, tadi
Kenzi masih lihat loh, ada beberapa teman-teman yang masih mengerjakan hastakaryanya. Jadi hastakaryanya di stop dulu. Kenzi, Kak William dan Kak Elin minta bantuan papa, mama, atau kakak-kakak di gereja, guru-guru sekolah minggu untuk menolong anak-anak ya. Bisa di stop dulu hastakaryanya. Kita mau mencoba melengkapi buku keren ini. Oke? Nah, yang sudah dapat buku keren, yang sudah punya, boleh dilengkapi. Di sini ternyata kita ditantang. Tadi Kak Samuel juga bilang, tantangan kita adalah untuk menceritakan tentang kabar baik, tentang kabar Injil kebaikan Tuhan. Nah, di sini ada tantangan yang harus kita lakukan ya. Coba perhatikan yang nomor 2. Tuliskan nama teman kalian yang mengalami musibah atau kesulitan. Kemudian tuliskan apa yang akan kalian lakukan untuk mereka. Nah, teman-teman sekarang yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja boleh mengeluarkan alat tulisnya, tulis nama teman kalian, lalu apa yang akan kalian lakukan untuk teman kalian ini. Pastikan teman kalian ini yang butuh bantuan ya, yang butuh kesulitan. Gitu. Oke, Kak William, Kak Elin, nanti kita boleh tanya-tanya lagi ya. Sekarang kita kasih waktu dulu 1 menit untuk teman-teman bisa menulis kira-kira siapa yang nama temannya ya. Lalu yang akan dibantu itu yang akan dilakukan seperti apa. Kesulitan berarti banyak hal ya Kak ya. Misalkan kena musibah, sakit, oh ya sekarang kan masih pandemi COVID-19 ya, COVID-19. Nah, kita boleh juga loh menolong teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID-19. Oke, kira-kira siapa yang sudah siap untuk cerita? Boleh raise hand lagi dong? Ada? Siapa nih yang udah siap? Siapa ya Kak? Siapa nih yang sudah siap? Coba raise hand. Ada nggak ya? Ada yang mau raise hand? Kenzi kasih contoh deh. Di sini Kenzi punya teman, namanya itu Adit. Nah, Kenzi tulis di sini ya Kak. Adit. Adit ini sudah dari hari Selasa kemarin sakit Kak. Sakit flu dia. Waduh. Mudah-mudahan sehat selalu ya si Adit ini. Betul. Lalu yang akan Kenzi lakukan, Kenzi mau mendoakan dan kan Kenzi sama Adit itu rumahnya tetanggaan Kak. Kenzi itu mau kasih obat supaya dia cepat sembuh. Memberi obat. Tuh. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini teman-teman bisa lakukan juga. Oke, sekarang siapa yang sudah siap ya? Boleh cerita? Satu aja ya Kak, kita pilih ya. Oke. Siapa yang sudah siap boleh raise hand. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menolong temannya yang kesulitan? Yuk, angkat tangan. Raise hand. Ada yang mau bercerita? Siap. Oh itu ada ya? Ada yang raise hand Kak? Kak. Siapa ya? Itu Kak. Oh, ini dari GPI Elim ya, dari Ambon ya. Boleh salah satu menolong teman-teman cerita ya? Yuk, salah satu aja. Yuk. Perkenalkan namanya siapa, lalu teman yang akan dibantu siapa namanya, lalu apa bentuknya. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Kesia. Kesia. Oke, Kesia, temannya yang sakit, temannya yang perlu dibantu siapa ya? Kesulitan.
Namanya Bella, Kak. Bella. Kenapa Bella? Bella, iya. Bella pernah, dia apa? Dia Bella. pernah mau ikut Tuhan, Kak, tapi dia masih bimbang, Kak. Jadi, ya, jadi saya sebagai temannya mengajak dia untuk berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan, Kak. Oke. Berarti Bella ini mau percaya Tuhan tapi masih bimbang ya, masih ragu ya. Betul. Terus Iya, Kak. Terus Kesia akan menolong, berdoa, mendoakan. Wah, keren sekali Kesia. Oke, Kenzi dukung kalau Kesia mau seperti itu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Wah, menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menuliskan hal yang sama ya. Apa yang akan dilakukan ketika punya teman yang sedang mengalami kesulitan. Oke? Nah, ternyata Kak William dan Kak Elin dari kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman kita bisa memberitakan tentang kebaikan Tuhan ya. Betul nggak? Kita bisa mengabarkan Injil juga dari situ. Nah, di pertemuan yang terakhir di hari yang kedua ini, Kenzi, Kak William, Kak Elin mengharapkan anak-anak tunas muda yang keren-keren untuk bisa berani menceritakan tentang Tuhan kita. Wah, ya, sulit nggak sih Kak seperti itu? Sulit nggak ya Kak? Sulit ya pastinya ya. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Nah, betul. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri sulit, tapi kalau kita minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan gimana, memampukan. Ya, betul Kak. Pasti Tuhan memampukan. Oke, Kenzi jadi semangat untuk meneruskan petualangan hari ini, ya. Nah, di sini ada Kak Edo nggak ya? Kak Edo, boleh minta tolong ya Kak. Kita akan petualangan hari ini yang di hari yang kedua dengan doa. Kita akan sama-sama berdoa supaya teman-teman diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah mereka. Kak Edo? Kita panggil bersama-sama, Kak. Kak Edo. Oke, kalau Kak Edo nggak ada, bolehlah Kak William yang pimpin doa ya, Kak? Kak William. Kalau Kak William pasti ada, Kak Eli. Pasti ada, oh iya betul. Oke. Oke, kalau gitu Kak William aja. Yang screen-nya bisa dimatiin dulu, Kenzi. Oh iya, sebentar. Kenzi lupa, Kak. Oke. Oke deh. Yuk, teman-teman, kita berdoa. Kita akhiri petualangan kita untuk hari yang kedua ini. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau berkati petualangan kami hari kedua ini dari awal sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapat pelajaran bahwa kesulitan-kesulitan yang kami alami itu tidak bisa kami lakukan, kami kerjakan dengan kemampuan kami sendiri, tetapi ada Engkau yang bisa mampu menolong kami. Ajar kami Tuhan berharap kepadamu, ajar kami Tuhan untuk selalu melibatkan Engkau di dalam segala hal yang kami kerjakan, kami lakukan, terlebih dalam situasi-situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan petualangan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sik. Sahabat keren yang di rumah, kita sudah bersama-sama belajar melanjutkan Alkitab. Nah, apa saja yang bisa kita teladani ya? Iya, betul enggak? Kita telah belajar bahwa Allah yang hidup sanggup memberikan jalan keluar bagi kita semua. Seperti yang dialami Daniel dan teman-temannya tadi. Nah, jadi jawaban untuk masalah kita sekarang juga sama. Kita harus tetap bergantung kepada Allah. Oh, jadi begitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana kita bisa keluar dari persimpangan ini? Mana yang harus kita pilih ya? Iya nih, sepertinya belum nampak jalan keluarnya teman-teman. Bagaimana ini? Tenang Kak Nita, Kak Eva Kira, Kak Kenzi tenang. Bukankah kita kemarin sudah belajar dari firman Tuhan? Nah, saatnya kita untuk mempraktekannya lagi. Gimana nih maksudnya, Er? Aku jadi tambah bingung. Gimana sih? Duh, gini loh Kak Nita. Bukankah papa, mama, dan guru-guru di sekolah minggu sudah mengajar kita untuk senantiasa berdoa dalam segala keadaan? Oh, itu maksudnya. Iya, jadi sekarang kita harus terus melakukannya. Kita harus meminta petunjuk dari Allah. Kita yakin Allah akan memberikan pertolongan bagi kita, ya kan? Oh iya. Iya, betul. kamu benar, Er. Kita harus percaya bahwa Allah tetap bersama-sama dengan kita. Oke, kalau begitu teman-teman, Iya, kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Iya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang mengalami kesulitan. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa melalui kesulitan yang kami hadapi. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, coba perhatikan. Itu, kelihatan nggak teman-teman? Itu loh, di atas kita ini loh. Itu sepertinya ada asap deh. Iya. Iya. Biasanya jika ada asap, pasti di sana ada orang yang sedang beraktivitas. Siapa tahu ada pemukiman, ada warga di sana. Jadi kita bisa minta bantuan kepada mereka. Betul. Coba perhatikan lagi. Sepertinya kalau asapnya itu kita lihat, sepertinya berasal dari persimpangan situ deh. Jalan-jalan tengah situ. Di daerah semak-semak situ loh. Oh iya. Tunggu Ken. Kenapa? Semak-semak? Iya itu. Jadi kita akan berjalan semak-semak itu. Gimana kalau lebih bahaya lagi di sana? Meskipun banyak semak belukar di situ, Nita, tapi kan lebih baik daripada kita pilih yang di sana malah ada buaya, atau yang di sebelah sini ada jurang. Nanti kalau kita jatuh gimana? Aduh, iya ya. Iya Kak Nita, ini cara yang lebih baik. Kita perlu mencobanya supaya tahu hasilnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita dalam perjalanan kali ini. Coba deh. Bagaimana teman-teman? Kita coba aja ya. Betul kata Erlangga tadi. Iya, sudah deh kalau begitu. Walaupun sebenarnya aku masih agak takut sih. Oke deh, aku siap. Baiklah, ayo teman-teman. Kiranya penyertaan Allah selalu bersama dengan kita.
Aduh. Ih. Kenapa ini banyak semak berduri, teman-teman? Sakit kakiku, tanganku, kegores-gores. Kak Nita, kita sudah berjalan sejauh ini. Mana mungkin kita akan kembali lagi. Tenang Nita, kita hanya terus berjalan supaya kita tahu di sana itu nanti ada jalan keluar atau tidak. Betul Kak Kenzi, kita tadi kan juga sudah berdoa. Nah, dengan demikian kita yakin bahwa Allah terus menyertai kita. Percaya deh. Iya Nita, aku Betul. juga sama kok. Aku merasakan juga. Teman-teman, apakah kalian menyadari ternyata di persimpangan tadi kita sepertinya nggak ketemu kan jalan keluar? Iya ya. Tapi saat kita sudah berjalan sejauh ini, ternyata itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Betul sekali. Ya, ya udah, ya coba kita aja. Sakit. Kita lanjut yuk. Aduh. Teman-teman, coba lihat. Pepohonannya sudah mulai menghilang lama-lama semakin kita jalan terus. Wah, iya ya. Bisa jadi ini memang jalannya. Oke deh. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Yuk. Teman-teman, coba dengarkan baik-baik. Sepertinya ada suara hewan. Coba deh dengerin deh. Iya benar kan? Sama. Sepertinya aku juga mendengar Itu sepertinya suara hewan. Tapi suara hewan apa ya? Coba dengar Mana deh. sih suara apa Iya, sih? ini aku juga dengar. Coba didengerin. Iya, benar-benar aku juga dengar. Coba dengerin dulu deh. Iya. Coba kita tenang, kita dengarkan dulu. Suaranya semakin lama semakin jelas. Suara apa itu ya? Suara apa ya? Ada suara burung pipit. Oh, iya kan? Ini kan suara hewan-hewan ternak juga. Iya. Tapi mana mungkin di hutan belantara seperti ini ada hewan ternak? Kambing gitu. Iya juga sih ya. Masa ada? Apa mungkin ada yang mengembalakan kambing di sekitar sini? Tapi tidak mungkin. Ini kan hutan belantara. Tidak mungkin ada yang menggembalakan di daerah sini. Tunggu dulu. Kita dengarkan lagi. Sepertinya bukan hanya suara hewan deh. Tapi sepertinya ada beberapa orang yang sedang beraktivitas. Iya deh, sepertinya bener deh. Ada suara orang yang sedang beraktivitas. Iya, betul. Kalau gitu, kita cepat deh lanjutkan perjalanan. Sepertinya kita semakin dekat dengan jalan keluar. Wah, aku jadi semakin semangat kalau begitu. Ayo kita lanjut yuk. Aduh, Loh, Kenapa nih? kakiku udah gak kuat. Aduh, rasanya sakit semua, aku capek. Sebaiknya kita beristirahat dulu aja ya. Tapi iya sih bener ini. Udah. Kakiku juga sakit, mungkin tergores semak-semak tadi mungkin ya. Oke deh. Baiklah kalau begitu. Oke deh, sahabat. Sebaiknya kita semua beristirahat dulu ya. Oh iya, tetap kerjakan kartu keren kalian. Iya
Besok kita akan lanjutkan perjalanan kita. Oke? Satu lagi, jangan lupa selesaikan. Sampai jumpa besok ya. Besok aku tunggu ya. Tuhan memberkati. Pastikan besok ya aku tunggu. Sampai jumpa besok. Jumpa. Dadah.